tersimpul apa yang dibutuhkan dengan model apapun zamannya, dengan model apapun kemudian bentuk manusianya, itu sudah ada di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh zaman, tidak ditinggal oleh keadaan. Layaknya kitab-kitab terdahulu, ketika berbicara mengenai satu hukum, itu sudah nggak bisa pakai lagi. Kenapa? Sudah tidak sesuai dengan zamannya. Contoh, bagaimana di dalam Imamat 14 misalnya bercerita tentang orang yang kena penyakit panu, caranya diobatin seperti apa. Bagaimana di dalam Imamat 15 ketika bercerita tentang wanita haid, apakah masih bisa dipakai hari ini? Udah nggak bisa. Waktu dahulu di kitab Torah, wanita haid itu ketika mereka sudah tahir, sudah bersih haidnya, maka mereka diwajibkan menyembeli 2 ekor merpati. Kalau 2 ekor merpati, misalnya penduduk bumi 4 miliar, setengahnya adalah wanita, lalu kemudian 2 miliar wanita haid dalam sebulan, berarti 2 miliar berarti butuh merpati 4 miliar setiap bulan yang harus disembeli. Setiap bulan 4 miliar burung merpati harus disembeli untuk perempuan haid. Mau sampai kapan burung merpati itu akan habis? Lalu kalau sudah habis, kayak mana caranya menghapuskan kenajisan wanita haid? Pertama. Kedua, tentang sabat. Sabat datang hanya untuk Bani Israel, Keluaran 31 nomor 16-17. Kalau sabat ini untuk seluruh umat manusia, dan setiap hari Sabtu kemudian tidak ada kehidupan duniawi, semuanya ukhrawi, tidak ada boleh lampu hari Sabtu, semuanya dimatikan, tidak ada aktivitas pekerjaan semuanya, dan itu berlaku sampai di seluruh bumi, maka perekonomian akan lumpuh. Itu pokoknya nggak bisa. Maka datanglah Al-Quran kemudian menjelaskan itu semua, apa yang dibutuhkan manusia setelahnya. Maka yang dibutuhkan apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab suci Al-Quran, Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini berarti setelah kemudian kitab-kitab terdahulu, muncul Al-Quran sebagai panduan sampai kiamat. Maka mau tidak mau, mutlak isi Al-Quran itu tidak boleh tertinggal oleh zaman. Makanya sudah 1400 tahun, cakupan Al-Quran syariat yang ada di dalamnya tidak pernah lekang atau ditinggal oleh secanggih dan semodern apapun zaman tersebut. Demikian. Ada WA saya di profil, jadi ada 2 teman ini, siapa tahu ada di bawah. Dia bilang dia dari timur, temannya ada yang mau ingin login, tapi sebelum login saya mintakan KTP-nya terlebih dahulu atas nama akun Kamzat. Jadi kalau ada Bang Kamzat di sini, silahkan kirim permintaan. Katanya dia lagi komen-komen, cuman saya nggak baca komennya. Ya udah, dibaca komennya aja, silahkan minta naik aja gitu aja. Ya, tapi sebelumnya mungkin bisa kirim KTP juga terlebih dahulu ya. Iya, betul. Siapa tahu Mbak Wi juga mau ikut login sekalian. Jangan dipaksa lah. Saya kan Iya, belum ini bang. Diam sini dulu aja Belum supaya belum. lihat. Tapi besok saya boleh join lagi kan ini? Oh bisa. Boleh ya? Jam berapa lightnya? Mulai jam 9, jam 8 malam udah bisa, Jam Mbak. 8 malam. Oh, saya udah pulang kerja. Oh, Mbak Wi ini dari Mbak Wi, kenapa Anda mau login? Kan di Islam itu diatur loh, ketat loh. Coba terangin Mbak. Di Islam itu penuh aturan loh, Mbak.
Kalau di luar sana itu bebas loh, terserah lo mau bangun jam berapa gitu. Gimana lo Mbak? Kalau kita Jadi itu mau- siap-siap diatur ya. Iyalah, pasti ada ya, kita ngikutin sesuatu pasti ada aturannya gitu ya. Jadi Nggak boleh makan piglet. Gimana? Masya Allah. Enggak Nggak boleh. bercanda dia. Terusin Mbak. Apa tuh namanya tuh ya? Jadi kalau semisalnya kalau tujuan kita itu hal yang sudah dipastikan, kenapa kita nggak mau diatur gitu loh? Ya, seperti Masa. kata Bang Juma tadi kan, katanya kan kalau mau ini jaminannya itu surgawi, terus kita bisa ketemu keluarga. Ya siapa yang nggak mau gitu? Masya Dengan Allah. seperti itu siapa yang nggak mau gitu ya. Jadi saya mulai tertarik karena tadi makanya nanya itu yang saya ragukan itu saya tanyain gitu. Makanya tadi saya bilang saya banyak pertanyaan. Nah dari awal saya itu udah ngomong saya banyak pertanyaan karena saya mau mendalami. Tapi tadi kan salah paham ya. Salah paham benar ya. Iya. Biasa aja. Nah jadi kalau mendengar penjelasan Bang Juma ini ya saya tertarik lah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Wi ada lagi nggak yang kira-kira Anda Maaf ya ingin? yang komen-komen. Nggak apa cuek aja yang di bawah. Mbak Wi, kira-kira penjelasannya Bang Juma ada nggak kira-kira yang tidak sesuai dengan hati nurani Mbak? Sejauh ini nggak ada sih, masih diterima, makanya saya nggak komen tadi. Tapi saya ini ya maaf ya yang komen minta on cam, saya nggak berani on cam. Nggak usah, Mbak, nggak usah. Malu ya. Nanti kalau udah ini Kecuali nanti Anda mau bersyahadat baru on cam. iya. Kecuali nanti mau Maaf ya, bersyahadat nggak baru bisa on cam. ya. Ya. Terus gini, saya itu sebenarnya dulu itu takut join ya, maksudnya masuk ke Muslim, takut ada yang denger. Jadi saya ini maunya karena ini ya, karena saya itu orangnya itu orang yang ketakutan lah. Pas apa benar gitu ya? Apa benar itu kalau semisalnya kita nikah nih ya, terus suami itu nikah tanpa izin istri itu boleh gitu. Terus aku tuh takut banget itu karena saya bukan orang yang takut mau dipoligami berbagi nih. gitu. Nah itu pandangan Bang Juma gimana itu? Apakah kita itu harus menerima atau gimana itu? Iya, jadi Iya, poligami ya namanya, iya. iya. Kalau di Islam itu kan perintahnya fawahidah. Dan kita boleh menikah kalau kita mampu berlaku adil. Itu Al-Quran menjelaskan. Iya. Bagaimana kita menikahi istri pertama, kita izin, ya kan? Pada saat kita ingin berbahagia kemudian dengan istri pertama, kita semuanya kita ungkapkan. Nah, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa misna wa sulatha wa ruba'a wa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Nah, Allah mengatakan jika kamu khawatir kemudian tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak wanita, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Nah, sekarang bisa adil nggak? Misalnya nih, saya punya bini, terus kemudian saya nikah di belakang beliau. Apakah itu adil? Iya, nggak adil sih. Ya nggak adil, cerdas. Berarti kalau kaidah Qurannya mengatakan begitu ya jangan dilakukan. Berarti intinya kita itu harus yang cari suami yang punya iman ya, yang beriman lah jatuhnya ya, yang taat agama lah jatuhnya. Iya. Biar Seorang mendapatkan hal kayak gitu. iya, seorang suami ketika dia kemudian mampu menjadikan istrinya itu sebagai seorang yang soleha, istri yang soleha, maka akan melahirkan sebuah keadaan di mana istri di dalam hidupnya menghambakan diri kepada Allah, akan mendudukkan hukum Tuhan daripada hukum manusianya. Artinya gini, sang istri cinta kali kepada suami, cinta kali. Tetapi ketika suami
ada pada posisi kemudian dia satu, sudah punya harta, punya kekuasaan, punya kemudian kemampuan fisik, lalu kemudian dia minta untuk nikah, dia minta loh ya, dia minta izin, maksudnya izinnya itu baik-baik. Istri yang soleha akan mengizinkan sang suami. Karena kenapa? Istri ini lebih cinta kepada Allah daripada suaminya. Sementara ada kaidah dalam Islam, kalau dia mampu adil silakan, tapi kalau tidak jangan. Itu kalau istri yang soleha. Tapi kalau suami yang soleh, kalau dia tahu bahwa ini akan menyakiti istrinya, maka dia tidak akan lakukan. Sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun kegagahannya, kalau dia cinta sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya, maka tentu rasa adil itu akan selalu dijunjung tinggi. Maka hal yang bisa menyakitkan hati istri ya tidak akan diluangkan, tidak akan disampaikan. Bu, aku mau nikah lagi. Nyakiti istri nggak? Kalau dia menyakiti, suami yang soleh tidak akan melakukan hal itu. Makanya apa yang Allah katakan, fawahidah, cukup satu aja. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Berat. Sebenarnya ini sama beratnya dengan hukum makan babi. Sama. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan rasa adil? Contoh nih, saya punya istri pertama, kemudian saya nikah dengan istri kedua. Pada saat istri lagi merenung di malam pertama di mana kita berbahagia dengan istri kedua, adil tidak di saat wanita yang kita nikahi ini berbahagia dalam dekapan kita, sementara istri kedua di rumah itu menangis hatinya, batinnya. Iya. Adil tidak itu? Tidak. Maka Allah mengatakan fawahida, cukup satu aja. Allah ta'adilu fawahida, fa in hibtum Allah ta'adilu fawahida. Tapi kalaupun itu terjadi, itu tidak haram. Kalau itu pun terjadi, itu tidak haram. Tetapi yang Allah mengatakan kalau kamu nggak bisa adil, cukup satu aja. Makanya sampai hari ini istri saya cuma satu, Mbak. Iya. Tapi gini Bang Joma, kalau istri yang meminta udah lama menikah, Oh beda. tidak Kalau punya anak begitu ya, tidak punya anak, itu punya beda. keturunan. Istri yang meminta bagaimana itu? Nah itulah Oh, kaidah itu ini. boleh istri meminta, boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Inilah yang diboleh. Inilah manfaat ayat ini. Artinya istri ketika misalnya dia pingin kali punya anak, terus kemudian dia tidak bisa memberikan anak kepada istri suaminya, maka istrinya boleh memilih misalnya ponakannya atau keluarganya yang baik untuk mendampingi. Kemudian boleh, itu boleh. Masya Allah. Takbir. Jangan Bu, ini salah paham. Istrinya yang boleh nikah lagi. Oh nggak bisa. Istri nggak boleh. Enggak. Izin juga ini di komen di bawah ada yang bilang host ada yang mau login. Ya, yang mau login akunnya apa namanya? Saya coba lihat sudah nggak di permintaan, terus langsung saya naikkan. Coba komen siapa tadi yang komen dia mau login. Oke. Jadi intinya ini Bang Joma ini adalah solusi, begitu ya? Iya, solusi. Iya, Mas. Sama seperti haramnya babi kan? Ya. Babi itu haram bagimu kan dalam Al-Quran. Tapi ada uzur di mana babi itu bukan halal tapi boleh. Bukan menjadi halal tapi boleh. Dalam keadaan tertentu. Dalam Iya. keadaan Kalau itu aku tahu darurat. sih, kalau itu aku Darurat. pernah Iya. dengar. Gitu. Kalau semisalnya semua makanan udah nggak ada, baru itu boleh. Iya. Dan dimungkinkan kalau tidak makan mati. Iya. Kalau masih bisa berjalan Badan sampai 3 terpaksa kilo lah. berarti masih bisa, iya. Cari makanan entah apa gitu ya. Jadi itu loh Mbak Wi, nanti kalau Mbak Wi udah menikah, mudah-mudahan enggak, udah 15 tahun nggak punya anak, tapi Mbak Wi ingin punya sekali keturunan, ya boleh mengizinkan suami menikah. Carikan dia jodoh Mbak. Jangan biarkan suami Anda menderita. Oke Mbak Wi. Oke. Gitu Ini aku solusinya, Mbak. ngasih contoh hidup kayak siapa? Ukhti Khadijah, seorang ini juga mualaf juga. Beliau udah nikah.
berapa belas tahun, waktu berapa ya, tahun kemarin itu dia update status lagi jalan ke KUA. Aku kira kan mau cerai ya, aku chat lah dia, karena ini pasangan klop banget ini Ukti Khadijah sama suaminya. Ternyata bukan cerai kata beliau, tapi beliau sedang membuatkan surat izin dari istri jika suami ingin menikah kedua kalinya, karena kebetulan suaminya kan sering dinas-dinas gitu. Takut istrinya, takut suaminya zina, Ukti Khadijah itu bikinin surat itu. Nah, untuk sampai ke level itu adalah level di mana seorang muslimah itu sangat mencintai Allah sehingga dia takut suaminya melakukan Perzinahan. salah satu dosa besar, yaitu perzinahan gitu. Kalau semisalnya nih ya Pak ya, maaf ya jadi banyak pertanyaannya. Tapi nanti satu dulu ya, karena ini ada tamu. Satu dulu ya. Oh boleh silakan. Sambut dulu aja tamunya ya. Anak Timur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau disampaikan Bang? Ini yang tadi ngechat temennya mau login. Gini loh Bang, singkat aja saya mau login Bang. Kalau Oh Mas. Oke, Bang Juma silakan. Loh, tunggu dulu Bang Andi. Enggak, Ini maksud saya Bang KTP-nya Juma udah. wawancarai dulu. Oh, kaget gua. Iya. Iya, Saya- gimana Bang? Iya, silakan Bang Andi. Iya, saya wawancarai dulu ya. Sekarang Anda masih Kristen ya Pak, Bang Anak Timur? iya masih Kristen Abang. Terus kemudian Anda ingin bersyahadat malam hari ini gitu? Gini aku mau syarat tapi jangan di room sini lah Bang. Kalau bisa di DM nomor WA-nya aja, biar lewat WA aja gitu loh Bang. Solusinya Bang Juma gimana nih? Silakan. Gimana ini? Ini makanya aku minta juga solusinya dari abang-abang yang udah tahu tentang Islam kan, gitu loh. Oh, ini Gurunda, apa kan Makanya menyangkut yayasan AP itu loh Gurunda. Jadi ada persyaratan yang mesti ini. Contoh satu, open camp. Identitas. Iya. Jadi kalau di kami mau syahadat itu yang pertama ikhlas, tidak ada unsur paksaan, kemudian benar-benar meyakini bahwa agama yang kemarin itu adalah salah dan Islam itu adalah agama benar. Lalu kemudian dari pihak kami akan memberikan sertifikat mu'alaf untuk digunakan sebagai dasar hukum untuk mengganti identitas tanda pengenal. Lalu kemudian kita selalu bersinergi dalam proses apapun itu, proses belajar mengajar dan perkembangan daripada pengetahuan saudara tentang Islam. Seperti itu. Siap Abang. Kedua, kalau bersyahadat nggak perlu Termasuk sunat. bersyahadat nggak perlu privat, harus open public. Gitu ya mencoba ya. Iya, karena kan Anda mempersaksikan diri Anda gitu. Orang kalau Islam itu berarti tidak ada lagi yang ditakuti, hanya Allah. Tidak takut kepada keluarga, tidak takut kepada siapapun, karena tujuannya cuma satu, yaitu Allah. Apa yang ada di atas muka bumi ini kepunyaan Allah, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Gimana bro? Setuju Bang Suma, saya sangat setuju. Ya, jadi kalau memang saudara minat, boleh kirim KTP ke host atau ke sekretaris API saudara Ardiansyah. Hadir Gurunda sambil tidur. Siap. Tidak sopan. Baik, bangun Gurunda ini. Bercanda pun. Ya, jadi gimana saudara anak timur? Yap, saya siap jadi mualaf Bang Suma. KTP bisa dikirim? Saya bisa on cam sekarang, kasih tunjuk KTP saya. KTP dulu.
Boleh, boleh, boleh. Izin bang, kalau KTP abang tunjukkan, nanti roomnya bisa rungkat. Jadi di WA saja ke saya, nggak perlu lagi abang tulis nomor saya, langsung aja klik link yang ada di profil saya bang, langsung klik aja link tersebut, langsung masuk ke WA. Rungkat. Besarin. Rungkat nanti ya. Rungkat. Tutup dulu, tutup dulu. Ya udah kita lihat aja langsung dah, udah terlanjur, udah ada tulisan rungkatnya ya. Rungkat Oh. Kristen. Kristen. Udah. Tuh ya, sudah pastikan itu agamanya Kristen ya. Aku screenshot. Sabar, aku kasih jalan. Aku screenshot. Separuh aja nunjukinnya aja. Enggak usah fotonya. Oke, aman, agamanya udah di aja. screenshot, siap. Oke bang, silakan ditutup aja KTP-nya. Oh, Katolik. Udah, Katolik. Udah cukup, Bang. Yes, Cukup. cukup bang. Cukup udah. Udah screenshot udah. Masya Allah. Udah. Nah, sebelum Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa Anda ingin memeluk Islam? Apa sebabnya? Itu dulu satu. Silakan. Karena saya lihat ini abang, kalau saya lihat ini, saya kan nggak terutamakan masalah agama abang. Saya lihat gimana rasa orang itu secara berkemanusiaan gitu loh bang, menolong orang lain dan bahkan mempeduli apa sengsara orang lain itu, yang contoh kayak saudara kita yang di Palestina itu kan ya bang, banyak yang menderita di sana, yang tertindas. Lalu ketika lihat saudara-saudara saya ini yang mendukung, yang enggak istilah yang enggak perlu diomong lah bang ya. Nah, lalu situ mulailah hati saya tergerak untuk mau mualaf aja gitu loh bang. Ya, saya juga tidak habis pikir juga sih kalau yang itu jadi dasar alasannya, karena memang itu apa ya bilangnya, menganut ajaran kasih. Pada saat ada pertikaian seperti itu, yang terzalimi, yang diperangi, yang memerangi justru yang didukung. Jadi ajaran kasihnya selama ini kemana gitu loh? Masya. Iya kan? Iya, Meskipun beda akidah, meskipun beda keyakinan, kalau ajaran kasih kan musuh yang harus dikasihi. Kasihilah musuhmu. Nah, ini gimana mau mengasihi sedangkan bukan musuhnya aja dimusuhin kan gitu. Itu kan musuhnya orang Israel, musuhnya orang Israel terhadap PL ini. Tapi kenapa justru mendukung daripada orang yang menghancurkan anak-anak kemudian dan seterusnya gitu. Pembunuhan terjadi kok malah membela gitu, mendukungnya. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya Banyumaya. Selain itu ada nggak yang memaksa Anda memeluk Islam? Silakan. Nggak ada bang, dari hati saya sendiri bang. Kalau untuk yang memaksa nggak ada bang, jujur. Oke. Selain itu, nomor 3 pertanyaan terakhir sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling perlu dijawab, apakah Anda belajar dan belajarnya di mana sehingga Gini, ingin memeluk Islam? kalau soal belajar tentang Islam bang, saya dari SD sampai SMA saya itu sekolahnya di Muhammadiyah bang. Masya Allah. Cukup Bang Juma, nggak usah ditunda. Nggak usah ditunda Bang Juma, langsung ambil alih. Monggo, yang lain standby. Ya. Open cam, ayo. Open cam lagi bro. Open cam di sini ya bang, Iya. Ya. atau lewat Perlihatkan wajah ganteng Anda. Masya Allah, luar biasa gantengnya. Waduh, ini siapa? Belum kok. Anak izin anak timur gara-gara nunjukin KTP di report, mungkin turun dulu boleh? Turun dulu baru naik lagi. Turun dulu. Di Maluku ada Muhammadiyah ya. Keren juga ya Muhammadiyah. Banyak sekali memang. Saya dulu teman sekolah saya banyak dari Kristen, orang Tator. Muhammadiyah. Bang turun keburu ini dia nanti keburu ke band malah nggak bisa naik. Iya, Bang Timur saya turunkan dulu, nanti naik lagi ya Bang Timur lagi. Turunin aja baru tarik lagi kan bisa. Yonik Muhammadiyah. Udah tarik lagi. Oh,
Oten kepanasan ya. Oh iya ada loh. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Keren. Ada. NTT juga ada kayak. Ini kayaknya kemarin diskusi deh orang ini. Iya, memang dia Oten kok bener. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ada di seluruh provinsi. Coba kalau Papua Unismu ada. Makassar hadir. Wah, masya Allah. Masya Allah, woi satu alma mater kita coy. Masya Allah. Papua juga ada. Bang Hani angkatan berapa di? Ya usah, saya nggak mau kasih tahu. nanti saya ketuaan. Bang Anak Timur silakan Semua. request kembali. So, kalau mata kuliah saya ke Muhammadiyaan 1 sampai 8 selalu A, hadir bro. juga. Nilai A terus, bro. Paham lu Anda ya? Itu aja. Unismu Umi siapa lagi? Unhas ada nggak Unhas? Lampung hadir, semangat. Unila. Oh, Cirebon ada. Masya Allah, Ternate ada, mantap. Pekanbaru, Sukabumi. Bulu Roken, Unhas ada, Bulu Masya Roken. Allah. Kok Bulu Roken? NU nggak bikin ini ya? Nggak bikin kampus juga ya? NU. Bang Andi. Bukan Lampung, Unila itu. UNU ada nggak? UNU. Untumu ada Untumu Universitas Sumatera Utara. UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Enggak lah. Bang Anak Timur silakan di request Bang. Tadi keluar lagi dia. Coba Rukes lagi naik deh. Ini Muhammadiyah Papua juga ada loh, keren banget weh. Memang ada seluruh provinsi, coy. Ada. Hebat. Dia kan Kiai Haji Dalam 1928 itu berdiri dalam hal pendidikan. Oh itu pelopornya Muhammadiyah ya? Iya. Oh oke. Amran 104. Yang Muhammadiyah itu. Semua juga semua apa nanti mau mati itu ayat. mendirikan. Ke situ aku gurunya. Apalagi Api mau bikin sekolah juga. Informasi Universitas ya. kita trending 2. Masya Allah. Trending 38 juga. Itu Kendari, Masya Allah, Malaysia. Bulukumba, Bulukumba. Masya Allah, ke Pantai Bira, mantap. Bandung kumaha. UMT Tangerang, Universitas Muhammadiyah Tangerang tuh, mantap tuh. Oh iya, Bang Andi Sudiang, Sudiang. ada dia. Ya, ada Sudiang tuh. Universitas Sudiang katanya. Ada aja. Jatim, Gorontalo, Masya Allah. Mana yang tadi nih? Kok hilang? Silakan Anak Timur. Tadi dia naik tiba-tiba keluar lagi. Kayaknya akunnya di banned ini. Waduh. Pakai akun lain kalau kena itu. Udah ganti topik lagi saya. Nanti Api nanti dengan MMCI akan dirikan sekolah apologet. Ya. Insya Allah. Jadi rektornya siapa? Dekannya Kores dekan ya? Boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Pak Ardiansyah juga dekan. Apa kalau Ustadz Alif Deg-degan. dekan. Deg-degan dia. Kalau ada Pak Ardiansyah kan memang dosen dia ngajar. Ini aku mau aku kasih kabar gembira dulu ya Ikhwan ya. Aku kasih kabar gembira ini serius. Ini Bashiron. Pihak Dr. Richard Lee sudah mendirect message kepada akun Ustadz Donditan untuk diundang ke podcastnya. Alhamdulillah. Stay tune. Allahu Jadi ada- Akbar. Allahu Akbar. Jadi nanti akan ada pembandingnya Elia Mirian ini. Alhamdulillah ya Allah, doa aku disambut. Kesel banget aku sama itu. Jadi ada perwakilan dari dunia apologet pihak Islam yang nanti akan mengimbangi si Elia ini. Mantap. Oh, bukan mengimbangi. Kok seimbang? Menabok. Apa ya? Ya, mantap. Menaboki. Kesel banget gua waktu bilang gini. Si Elia bilang apa? Kitab Yahudi dan Kristen itu sama. Bisa gitu bahasanya. Oh, yang sering pakai baju hitam itu. Ada info dari temannya yang tadi akunnya ke banner. Ya,
Waduh. Pakai akun temennya aja tuh. Ya, mereka beda lokasi bang. Oh, Itu. Bikin baru aja lagi. Ya atau akun yang lain aja coba. ya bikin baru lagi aja. Kita masih 2 jam lagi nih.